Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Abinaya Widyadana dengan akhiran NIM 035 dan rekan saya Anissa Eka Rizkyani dengan akhiran NIM 156 dari Konsentrasi Sipil Gunung 2 Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis struktur bangunan tahan gempa dengan software SAP 2000 berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai dari tugas UAS mata kuliah struktur bangunan tahan gempa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nursaleh STM TPSI. Oke, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah video pembelajaran proses pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, gedung minimal 3 lantai. Lalu yang kedua, lokasi bangunan sesuai huruf nama depan. Berhubung nama saya Rangga dan awalan huruf dari nama saya adalah R, maka kami memilih lokasi bangunan dari Rembang. Lalu yang ketiga, mengikuti SNI 1726 tahun 2019 dan manual aplikasi online Spektrum Placement Design Indonesia. Dan yang keempat, untuk data-data lain bisa disesuaikan. Nah, berikut ini adalah beberapa data teknis yang akan digunakan untuk menghitung atau menganalisa bangunan. Jadi yang pertama ada mutu beton, kami menggunakan FC30 MPa, lalu untuk mutu bajanya menggunakan 240 MPa dan 400 MPa. Lalu untuk lokasi bangunannya berada di Rembang, lalu untuk fungsi bangunannya merupakan perkantoran, dan kondisi tanahnya merupakan tanah lunak, dan beberapa data teknis lainnya yang seperti yang sudah tertera. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa pindah ke Excel-nya untuk melihat data yang lebih lengkap. Jadi di sini ada beberapa data, salah satunya adalah data bangunan yang mencakup tinggi bangunan yang akan dianalisa adalah setinggi 30,4 meter dengan tinggi tiap lantainya 3,7 meter. Namun ada sedikit perbedaan di lantai 1 yaitu setinggi 4,5 meter. Dan untuk dimensi balok yang dipakai adalah 25 kali 50 cm. Dan untuk dimensi kolom yang dipakai adalah 40 kali 50 cm. Lalu untuk plat lantainya, tebal plat lantainya adalah setebal 12 cm. Dan untuk tebal plat atapnya adalah setebal 10 cm. Selanjutnya ada beberapa data tambahan seperti data material beton yang digunakan, mutu beton yang digunakan adalah K300, dan beberapa data lainnya. Lalu ada data material baja tulangan juga, yang kami gunakan adalah BJTD40 dan BJTP24. Dan modulus elastisitas, rasio baja dan berjenis adalah sebagai berikut. Lalu untuk data pembebanan, jadi yang pertama ada beban mati tambahan pada lantai, plat lantai, atau SDL ya, dengan totalnya 0,78 kN per meter persegi. Lalu ada beban mati tambahan juga pada plat atap, SDL plat atap, dengan totalnya 0,34 kN per meter persegi. Lalu ada beban mati pada balok lantai, beban hidup pada lantai, dan beban hidup pada plat atapnya, dengan jumlah sebagai berikut. Nah, lalu kita bisa masuk ke software SAP-nya ya. Untuk langkah yang pertama yang akan kita gunakan adalah kita masuk ke menu file, lalu new model. Nah, di new model ini kita bisa pilih template yang 3D frame untuk memudahkan pekerjaan. Nah, lalu kita masukkan number of story-nya atau jumlah lantai yang akan kita masukkan, yaitu 8. Untuk number of BX-nya kita masukkan angka 5. Lalu untuk number of BY-nya kita masukkan angka 3. Lalu untuk story height-nya kita bisa masukkan angka tinggi lantai pertama ya, 4,5 meter. Kita masukkan 4,5 meter. Lalu untuk jarak X-nya kita bisa masukkan ukuran 6 meter dan Y-nya adalah 5. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terdapat perbedaan dari lantai 1 dan lantai 2 dan seterusnya. Maka itu kita di sini menggunakan use custom grid spacing, lalu edit grid. Nah, di sini di Z grid datanya kita edit dari grid yang Z kedua sampai Z9 ya. Nah, sebelumnya biar lebih mudah kita display grid S-nya kita ganti menjadi spacing di sini. Nah, lalu untuk spacing dimulai dari lantai 2 kita ubah menjadi 3,7. Ini bisa kita copy saja lalu ke bawah. Nah, oke, kalau sudah diubah semua, kita bisa ubah lagi display grid S-nya menjadi OD. Nah, kita bisa lihat di elevasi di plat ke-9 ya, atau Z grid ke-9. Z9 ini adalah 30,4, dimana itu sesuai dengan data yang ada di Excel pada awal tadi, ketinggian awal gedung ya. Nah, kalau kayak gini berarti kan sudah benar. Ini bisa langsung di OK aja. Ini juga di OK. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kan defaultnya ya, default tumpuannya adalah sendi. Sedangkan kita akan menggunakan tumpuan jepit. Maka dari itu ini kita blok dulu, kita ganti, kita masuk ke menu assign, join, restraint. Nah, ini pilih yang jepit. Lalu OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau define material ya. Caranya adalah kita masuk ke menu define, lalu material. Nah, di sini add new material. Nah, di sini untuk regionnya kita pilih user aja. Lalu untuk material type-nya pertama kita bikin beton dulu ya, kita masukin concrete. Nah, kalau udah kita namanya kita ganti di sini
menjadi beton F aksen C 30 MPa. Nah, untuk unitnya kita ubah dulu ke kilogram meter. Lalu untuk weight per unitnya kita ubah, massa jenisnya kita ubah jadi 2400. Lalu unitnya kita ubah lagi menjadi newton milimeter. Nah, ini untuk elastisitas dari beton adalah 4700 dikali SQR buka kurung 30. Nah, lalu untuk FC-nya ini kita ubah juga sesuai dengan ketentuan jadi 30. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, lalu kita bikin new material lagi untuk BJTD dan BJTP-nya. Untuk via region-nya kita tetap pilih user. Lalu ininya kita pilih rebar. Lalu OK. Nah, untuk ininya kita ganti nama menjadi BJTD40. Namanya bisa kita ganti ya. Lalu unitnya kita ganti lagi menjadi kilogram meter. Nah, ini. Dan untuk weight per unitnya kita masukin angka 7850. Oke. Lalu unitnya kita ubah lagi menjadi newton milimeter dan modulus elastisitasnya kita ubah menjadi 200.000 ya. Nah, untuk FV-nya juga jangan lupa, karena ini kita pakai BJTD 40, maka FV-nya juga 400. Dan FV-nya adalah sebesar 570. Ininya 400 juga, dan ininya juga 500 juga. Oke, kalau udah, kita sekarang akan membuat BJTP-nya ya. Nah, ini nggak perlu add new material lagi, ini tinggal copy aja material yang udah ada. Nah, ini diganti jadi BJTP24. Nah, yang atas-atas nggak usah diubah, tinggal ubah yang bawahnya aja ini. Karena kita pakai BJTP24 ya, maka ininya FV-nya 240 dan FU-nya adalah 390. Ini diubah juga 240 dan FU-nya 390. Oke, kalau udah bisa di OK. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kolom dan balok ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke define, lalu section properties, frame section. Nah, di sini kita add new property. Nah, di sini pilih yang konkret ya, atau beton. Lalu pilih yang kotak rectangular. Nah, untuk namanya kita ubah menjadi kolom berapa ya ukurannya? 40-50 ya. Kolom 40 kali 50. Nah, untuk materialnya jangan lupa diganti menjadi beton FC30 ini ya. Nah, lalu untuk properties modifiernya kita ganti. Di torsi kolom itu adalah sebesar 0,25 ya. Dan untuk momennya adalah sebesar 0,7. Ini ganti 0,7. Oke. Nah, lalu untuk ini ya, dimensinya jangan lupa ya. Ini 0,5 sesuai nama. 0,5 dan ininya 0,4. Lalu concrete reinforcement-nya kita ubah. Dan ini confinement-nya. Nah, kita ganti menjadi BJTP24 ya. Nah, lalu udah nih. Kita oke. Nah, oke. Nah, lalu kita add new property lagi. Ini kan udah bikin kolom ya, sekarang kita bikin balok. Ini sama konkret, kotak. Nah, ini kita kasih nama balok ukuran 25 kali 50. Nah, untuk materialnya jangan lupa diganti beton, dan properties modifiernya untuk torsi dari balok adalah sebesar 0,25 ya. Dan untuk momennya sebesar 0,35. Nah, kalau udah kita klik OK. Untuk dimensinya jangan lupa diganti. Ini menjadi 0,5 dan yang ini jadi 0,25. Lalu untuk concrete reinforcement-nya. Nah, ini kita ubah juga ke BJTP24. Nah, ininya nih desain type-nya. Tipe desainnya kita ubah, jangan lupa ke beam. Lalu untuk ininya kita ubah menjadi 0,04. Ini juga 0,04. Oke, kalau udah kita klik OK, lalu OK. Nah, kita sudah berhasil membuat balok dan kolomnya. Lalu gimana cara masukin balok dan kolomnya ke dalam struktur ini ya? Nah, caranya adalah kita blok mana yang mau dinamain ya. Contohnya, kita misal mau masukin kolom dulu ya. Nah, kita ini blok kolomnya dulu. Ini semuanya satu-satu. Nah, kalau udah dipilih semua kayak gini, kita masuk ke assign, lalu ke frame dan frame section. Nah, di sini kita pilih yang K4050 ya, lalu OK. Nah, lalu selanjutnya kita akan mendeskripsikan si baloknya. Caranya gimana? Sama aja. Kita pilih di sini ya, yang ini. Nah, ini kan udah dipilih.
lalu ke atasnya juga, semua ini satu-satu. Nah, oke, kalau udah terpilih semua seperti ini, kita masuk lagi ke assign, lalu frame, lalu frame section. Nah, kita kasih ya balok 2550 ya, lalu oke. Nah, jadi ini udah dinamain nih untuk balok dan kolomnya. Lalu sekarang kita akan membuat platnya. Gimana sih cara membuat platnya? Jadi yang pertama kita masuk ke define, lalu section properties, lalu area section. Nah, ini kita pilih shell aja, lalu add new section. Nah, di sini kita kasih nama plat 10 ya, karena untuk balok, untuk plat atap dulu ya kita bikin. Ini mungkin kita bisa ganti dulu warnanya. Lalu untuk materialnya jangan lupa diganti jadi beton. Lalu untuk thickness-nya atau membrannya kita ganti jadi 0,10. Ini juga 0,10. Nah, lalu di set modif. Nah, di sini dari F11 sampai M12 ya kita ganti jadi 0,25 ya. Oke, kalau udah klik OK, lalu oke, selesai. Nah, kita bikin lagi add new section lagi, lalu kita kasih nama ininya plat 12. Lalu selanjutnya materialnya diganti jadi beton dan ininya diganti jadi 0,12. Oke. Oke, selanjutnya kita pilih ke set modifiers sini, dan yang ini kita pilih 0,25. Oke, kalau udah oke, lalu oke. Nah, sekarang kita udah berhasil membuat platnya ya. Lalu gimana cara masukin platnya? Jadi yang pertama quick draw area ya yang ada di sini. Nah, ini quick draw area. Nah, ini kan ada di ini ada di plat atap ya. Kita pilih semuanya, kita blok. Lalu ini jangan lupa dimasukin P10 ya. Ini kan karena posisinya di paling atas nih. Nah, maka kita masukin P10. Lalu kita turun ke bawahnya, kita blok. Nah, kita masukinnya kalau yang bawahnya adalah P12 karena udah masuk balok lantai ya. Nah, lalu kita turun lagi ke lantai bawahnya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, kalau udah kepilih semua kayak gini, kita bisa close aja ininya. Lalu kita Ctrl A, lalu masuk ke assign dan pilih frame ya. Nah, habis itu pilih auto mesh. Nah, ini. Dan yang ininya nih yang intersection with other frame-nya kita checklist, lalu oke. Nah, kalau udah kita masuk lagi ke select, lalu ini. Terus masuk ke area section. Oh, kita masuk ke properties. Nih ya, properties, lalu masuk ke area section. Nah, ini. Nah, untuk P10 sampai 12 nya kita pilih aja. Lalu kita masuk lagi ke assign, kita masuk ke area, kita masuk ke auto mesh. Nah, ini automatic area mesh. Nah, lalu kita pilih yang mesh area into this number. Lalu ininya kita ganti menjadi 10 ya. Ini juga menjadi 10. Lalu oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah pembebanan. Jadi kita masuk ke menu define, lalu load pattern. Ini ya, load pattern. Nah, lalu di sini kita masukin SDL. Dan untuk tipenya adalah super dead ya. Dan ininya no. Lalu add new load pattern. Lalu kita ganti lagi ininya ke live. Ininya juga sama, lalu add new pattern lagi. Kalau udah kita klik OK. Lalu kita masuk ke menu assign, lalu area, terus area load ya yang ini ya, maksudnya uniform. Nah, di sini baru kita kasih beban SDL ya. Kita masukin beban SDL. Nah, untuk besarannya berapa? Kita bisa lihat di Excel yang ada. Nah, ini nih. Ini kan SDL plat atap ya. Totalnya adalah 0,34. Nah, kita di sini masukin 0,34. Lalu oke. Nah, lalu kita seleksi lagi buat masukin beban hidupnya ya. Lalu di sini masuk ke assign, area load, uniform. Nah, ini kita ganti ke live. Lalu untuk loadnya kita lihat di Excel. Untuk beban hidup plat atap. Nah, ini 0,1 ya. Berarti kita masukin di sini 0,1. Klik OK. Nah, selanjutnya adalah plat. Ini kan udah plat atapnya nih. Nah, selanjutnya adalah plat
lantainya. Jadi ini kita blok semua sampai ke bawah ya. Kalau udah kita caranya sama, masuk ke assign, area load, uniform. Nah, kita masukin dulu SDL-nya, lalu untuk SDL dari plat lantainya adalah di sini 0,78. Maka di sini kita masukin 0,78. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk memasukkan live load-nya. Nah, kalau udah pilih, kita masuk lagi ke assign, lalu kita pilih area load-nya, lalu uniform, dan kita masukin yang live-nya. Nah, untuk bebannya berapa kita bisa lihat di sini ya. Beban hidup plat lantai. Nah, 0,25. Kita masukin di sini 0,25. Lalu kita klik OK. Nah, jadi untuk beban mati dan beban hidupnya udah dimasukin ya. Jadi untuk cara ngeceknya adalah kita bisa klik kanan ya. Sini. Nah, kita masuk ke load. Nah, di sini kan udah ada SDL dan live. SDL 0,78 dan live-nya 0,25. Berarti di sini udah masuk. Lalu kita cek coba ke plat atapnya. Klik kanan, kita load. Nah, di sini udah ada SDL 0,34 dan live-nya 0,1. Berarti untuk beban hidup dan beban matinya sudah masuk ke struktur ini. Lalu kita masukin beban dinding kelilingnya ya. Dari plat atap kita masukin yang beban dinding setinggi 1 meter itu. Pertama kita pilih dulu pinggirannya ini. Lalu kita masuk ke assign, kita pilih ke frame load. Nah, ini. Nah, kita pilih yang distribute. Nah, untuk ininya kita nah, ini ya. Untuk loadnya kita bisa pilih yang dari Excel. Nah, ini beban mati pada balok lantai. Di sini ada beban tinggi parapet dengan 1 meter. Dengan berat 8 kN per meter. Kita masukin di sini. 8 kN. Ya. Buat load pattern-nya jangan lupa kita ubah ke SDL ya. Nah, ini. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, lalu kita turun ke lantai bawahnya, lantai 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2. Kita lakukan hal yang sama, yaitu pilih sekitarnya dulu. Lakukan ke semua plat lantainya ya. Nah, kalau udah kepilih semua, kita masuk lagi ke assign, kita masuk ke frame load, kita masuk ke distribute, dan ininya SDL, dan loadnya jangan lupa kita pilih ke angka berapa ini di Excel, 29,6 ya. Kita masukin 29,6 di sini, 29,6. Lalu klik OK. Nah, untuk melihat beban yang sudah kita masukkan tadi sudah benar atau belum, kita caranya masuk ke display, lalu masuk ke show object ya. Sini lalu frame. Nah, ini kita pilih yang SDL. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini udah beban-bebannya udah masuk semua ya di struktur yang kita buat. Nah, jadi untuk pembebanan hidup dan beban matinya udah masuk. Lalu selanjutnya adalah pembebanan gempa ya. Nah, caranya kita masuk ke define, lalu load pattern. Nah, di sini kita tambahin beban baru, load pattern baru namanya SX. Nah, untuk tipenya jelas ya, wake ya. Nah, lalu untuk standarisasinya nih, auto letteran load pattern-nya. Nah, harusnya kan kita menggunakan SNI 1728 tahun 2019 ya. Nah, karena di SAP ini belum ada, untuk saran lainnya adalah ASCE 716, itu yang paling dekat. Namun di SAP versi 16 ini ternyata masih belum ada juga untuk standarisasi ASCE 716 ini. Maka yang paling mendekati lagi adalah kita memakai IBC tahun 2012. Nah, di sini. Jadi kita pakainya untuk standarisasinya yang IBC 2012. Lalu add new load pattern. Nah, di sini kita modify lateralnya. Nah, di sini kita masukin data-data seperti SS, S1, long period, T-nya berapa. Nah, dari mana kita bisa tahu angka-angka ini? Kita ke website Desain Spektra Indonesia. Nah, karena saya mengambil lokasi bangunan di daerah Rembang, maka di sini saya search kota Rembang, lalu muncul
spektrum respon desainnya dari tanah lunak ya, karena rencana awal saya di bangunan ini kelasnya adalah tanah lunak. Nah, di sini didapatkan SS-nya S1, TL, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini kita masukkan lagi ke Excel yang tadi. Nah, ini nih, di sini. Ini kelas itu kita masukin, kelas E, lalu kategori resikonya karena ini perkantoran ya, jadi termasuk kategori resiko kedua. Dan untuk faktornya jadi 1 karena faktor keamanan. Faktor keutamaan gempa ini 1 karena di sini kategorinya 2, termasuk 2. Lalu untuk SS-nya kita masukin di sini yang tadi didapatkan dari website spektrum gempa itu ya. S1-nya juga dimasukkan di sini, TL-nya sama T-nya. Nah, T ini dapat dari mana? Kita T ini dapat dari hitung ini ya, di sini. Nah, rumusnya adalah ini. Jadi T-nya adalah period maksimum. Nah, jadi data-data ini tinggal kita masukin ke SAP-nya. Ini untuk S1, untuk SS-nya kita masukin segini, lalu untuk S1-nya kita masukin juga segini. Lalu untuk long period-nya ini ya, 4 titik ya. Kita ganti 4. Lalu untuk yang T-nya ini. Nah, lalu untuk faktor kayak seperti R, sebelum itu kita masukin kelas itu saja dulu ya. Tadi kan kita kelas E ya, karena tanah lunak, kita masukin di sini kelas E. Lalu langsung muncul FA dan FV. Lalu SDS dan SD1 juga udah langsung muncul. Nah, sekarang kita masukin faktor ini nih, yang R, omega, CD, dan I. Ini dapat dari mana? Dapat dari Excel, terus Excel. Nah, ini kita masukin ke tabel SNI ini, koefisiensi terus dan seterusnya, maka didapatkan hasil ini dia. Untuk faktor reduksi gempanya atau R-nya adalah dari tabel 12 SNI 1726 tahun 2019 itu didapatkan hasil 8. Dan untuk omeganya 3, lalu untuk CD-nya 5,5. Nah, ini kan udah sesuai ya, 8, 3, 5,5 dan I-nya itu 1. Lalu kalau udah kita oke aja. Nah, lalu setelah itu ini kan untuk EQSX-nya ya. Sekarang kita buat lagi untuk yang EQSY-nya. Ini kita ganti nama jadi SY. Ininya sama, lalu add new. Lalu kita modify. Nah, kita masukin ininya sama ya, SSS1-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita bisa klik oke. Lalu oke. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan spektrum gempanya. Nah, caranya gimana? Kita adalah ke menu define, lalu pilih function, lalu respon spektrum ya. Nah, di sini kita masukkan standarisasi yang sesuai kita masukin tadi, yaitu IBC ya, IBC tahun 2012. Nah, ini. Nah, lalu kita add new function. Nah, di sini kita kasih nama dulu gedung kantor Semarang ya, Rembang. Nah, lalu untuk parametersnya ini kita isi sesuai yang tadi ya, SS, S1, long period, T-nya, ininya berapa, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah diisi, kita bisa klik oke. Nah, kita berhasil sudah membuat atau memasukkan spektrum gempanya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah memasukkan beban atau load case-nya ya, load case gempanya. Caranya adalah kita masuk ke menu define, lalu pilih load case ini ya, lalu add new load case. Nah, di sini untuk tipenya saat ini kita ganti ke respon spektrum. Lalu untuk kita masukin namanya, kita ganti jadi EQDX. Nah, EQDX. Lalu untuk scale faktornya ya, ini kita masukin dari mana? Dari Excel, perhitungan Excel. Nah, ini kan berdasarkan rumus nih, dari C2 dikali C3, jadi 1 dikali 9,81 dengan gravitasinya, faktor gravitasi, lalu dibagi C4 atau faktor reduksi gempa, jadi didapatkan 1,2263. Jadi tinggal kita copy aja, kita masukin di sini. Nah, 1,2. Oke, lalu kita klik add di sini. Nah, kalau udah kita klik oke. Nah, kalau udah kita bikin lagi, ini kan tadi yang EQDX-nya ya, sekarang kita bikin yang EQDY-nya. Sama aja caranya, add new load case.
Lalu di sini kita masukin ke response vector. Di sini kita kasih nama XDY-nya. Lalu untuk scale faktornya juga sama, kita masukkan. Namun yang load name-nya ini kita ganti jadi U2. Kalau tadi kan U1 ya. Ini diganti jadi U2. Lalu kita klik add, lalu oke. Nah, ini udah selesai, lalu kita klik oke. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan masa strukturnya. Gimana caranya? Kita masuk lagi ke define lagi. Kita masuk ke mesh search. Ini ya. Nah, ini ya, kita modify. Lalu untuk ininya kita checklist, ini kita ganti ke sini. Lalu ini tetap add ini 1, lalu kita add ya. Ini kita buat juga yang SDL nya 1. Add, lalu untuk yang live-nya ininya 0,3. Nah, kalau udah kita oke saja di sini. Nah, ini kita oke aja. Nah, kita udah selesai memasukkan masa strukturnya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita memasukkan sudut gempanya ya. Nah, jadi caranya adalah kita kontrol A dulu semua. Lalu kita masuk ke menu assign, lalu masuk ke join. Nah, ini pilih constraint. Nah, ini kan ada pilihan body ya. Nah, ini kita pilih ke diagram. Lalu kita add new constraint. Lalu ininya kita checklist ya. Lalu ininya oke. Nah, lalu udah di oke lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan kombinasi beban. Untuk caranya gimana? Kita masuk ke define, lalu load combination. Nah, ini kita masukkan add new combination. Nah, ini masukinnya dari mana? Dari SNI. Nah, ini dari SNI 2847 tahun 2019 pasal 5311. Jadi kombinasinya ini cukup banyak ya. Jadi ada 16 kombinasi. Lalu 131D, 131D ini atau 0,79D, 0,79 SDL ini dari mana? Ini dari kita hitungnya dari ini Excel ini ya. Kita masuk ke ini tabel kombinasi. Nah, ini. Nah, kita masukin dari sini nih. Ini kan ada SNI pasal sekian ya. Nah, ini ada 1,2 ditambah 0,2 SDS terus 0,9 dikurangi 0,2 SDS. Nah, berdasarkan perhitungan ini didapatkan hasil ini 1,31 ya ini. Dan 0,79. Nah, angka itu dari situ. Nah, jadi untuk kombinasi-kombinasi ini kita masukin ke Excel SAP yang ini ya. Di kombinasi 1 untuk deadload-nya kita masukin 1,4D, 1,4 SDL. 1,4D tambah 1,4 SDL. 1,4 SDL. Lalu oke. Nah, ini kombinasi 1. Lalu kita masukin lagi kombinasi 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Karena terlalu banyak, maka kita skip aja ya. Oke, selanjutnya setelah seluruh kombinasinya dimasukin ya, lalu kita oke. Lalu kita masuk ke run analyze. Run now. Nah, ini kita save dulu. Jadi, untuk filenya mungkin bisa di-save di kita masukkan di sini ya. Ini tugas. Oke, sambil menunggu merunning analisisnya, kita skip dulu ya biar nggak kelamaan. Nah, kalau udah selesai kita masuk lagi ke display ya buat lihat nih kombinasi beban yang udah kita masukin tadi. Lalu kita masuk ke show force ini, lalu kita masuk ke join. Nah, kita bisa pilih bebas nih mau
kombinasi baru, misal kombinasi 3 kita masukin. Lalu kita masuk lagi ke display, show force lagi, kita masukin yang frame-nya. Nah, sekarang ini juga kita misal pilih kombinasi 5. Nah, kita lihat nih untuk axial force-nya berapa ya. Nah, ini jadi besaran axial force yang diterima oleh struktur. Lalu kita coba mau lihat lagi untuk yang shear-nya ya. Kita coba lihat, oke. Nah, ternyata segini. Lalu kita mau lihat lagi yang momennya. Frame, nah ini momen kita pilih 3. Lalu, oke. Nah, jadi untuk momennya adalah sebesar ini ya. Selanjutnya untuk melihat modal partisipasinya, kita masuk ke display, lalu show table. Lalu kita di sini pergi ke struktur output, modal information, dan ini table modal participation mass ratio ya. Yang ininya kita hapus dulu. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, jadi ini adalah modal participation mass ratio-nya. Lalu kita masuk ke file, export ke Excel ya. Kita tunggu dulu. Oke, kalau udah kita buka Excel-nya. Nah, ini ya. Ini Excel-nya. Kita bisa copy ini ke file Excel milik kita. Jadi ini di copy, masukin ke Excel, data Excel ini. Kita paste di sini. Nah, di sini bisa langsung kita lihat. Nah, di sini perhitungannya langsung oke ya. Lalu kalau sudah kita buka Excel-nya, ini ya. Lalu kita copy ini semua, pindahin ke file sini. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya adalah kita pergi lagi ke display. Lalu kita masuk ke show tables lagi. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke struktur output ya. Nah, ini. Lalu base reaction. Nah, ini kita hapus dulu yang ini. Sini lalu ke tabel base reaction. Nah, kalau udah, kita buka load case-nya nih. Jangan lupa. Lalu kita pilih kombinasi beban dari EQDX sampai EQSY. Nah, dari sini sampai sini. Kalau udah oke. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu tabelnya. Nah, kalau udah kita buka filenya, export to Excel. Kita buka di Excel. Lalu kita tunggu lagi tabelnya. Oke, kalau sudah kita lihat di Excel. Nah, ini dia. Nah, untuk data di Excel-nya ini kita copy ke data Excel milik kita tadi. Ini kita copy, dimasukin ke sini ya, base reaction. Nah, karena di sini ada satu yang belum oke, karena ya di sini karena ini masih ada satu yang belum oke. Maka dari itu kita coba ke SAP-nya. Ini kita close. Ini kita unlock dulu. Lalu pergi ke define, lalu load case, dan modify. EQDX-nya ini kita modify. Nah, untuk scale faktornya kita coba kalikan dengan yang ada di Excel tadi. Ini ya. Ini kita kalikan ini. Lalu modify, lalu oke. Yang EQDY-nya juga sama. Modify, ini dikali. Nah, kalau udah di modify. Oke.
Oke. Lalu kita coba ke Run Analyze lagi. Kita coba langkah yang tadi. Oke, langkah selanjutnya kita balik lagi ke menu display, lalu show tables. Lalu kita pilih yang struktur output yang ada ya. Nah, ini kita pilih struktur output lagi. Cache, nah ini tetap. Lalu select load cache-nya jangan lupa. Ini udah sama, oke. Lalu, oke. Nah, kita export lagi ke Excel. Kita tunggu. Nah, ini dia kalau udah kita buka Excel-nya ya. Ini Excel yang terbaru, kita copy lagi datanya. Kita copy, kita masukin ke formula Excel kita. Nah, ini udah oke dua-duanya ya, jadi sudah aman. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah kita ke show under format dulu ya. Biar enak. Lalu kita klik ujung-ujungnya untuk kita mau mencari simpangan ya. Nah, ini kita klik dulu ujung-ujungnya. Salah satu sisi aja nggak apa-apa. Lalu kita masuk ke display, lalu show table. Nah, lalu kita masuk ke join output. Nah, ini kita checklist join. Lalu ke display ya, ini ya. Dan join display yang pertama. Nah, lalu kalau udah select load cache-nya, ini kita pilih ECI sampai ECIDX sampai ECIDY, dua ini. Lalu klik OK. Nah, kalau udah kita ekspor lagi ke Excel. Nah, data ini kita copy. Sini ya. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini ya, data untuk kontrolnya alhamdulillah oke semua. Di sini juga arah Y-nya oke semua. Oke, berarti untuk simpangannya kita aman. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat penulangan ya. Caranya kita masuk ke sini nih, start, lalu view. Oh ya, sebelumnya kita Ctrl A dulu ya. Ctrl A, lalu masuk ke preview ini. Lalu untuk framing type-nya, nah ini kita ubah jadi sesuai spesial. Lalu oke. Nah, kalau sudah, kita balik lagi, kita select design. Nah ini kita pilih semua kombinasinya ya. Nah, kita masukkan, kita add, lalu ininya kita centang, lalu kita oke. Lalu kita start design. Nah, ini kita tunggu loadingnya. Nah, kalau sudah, kita coba buka lagi ke sini, lalu verify all member. Nah, ini ada 492 concrete frame file. Nah, berarti strukturnya masih banyak yang file ya. Nah, kita coba dibenerin. Caranya adalah, ini kita unlock, kita perbesar balok atau enggak kolomnya. Nah, kita masuk ke define, lalu ke section properties, frame section. Nah, di sini untuk baloknya kita modify jadi 40-60. Ini juga jangan lupa, ini kasih 6, ini 0,4 ya. Lalu oke. Dan untuk kolomnya mungkin bisa kita perbesar jadi 60 kali 60. Ini 0,6.
juga 0. Oke. Nah, udah. Oke, kita run analyze lagi. Kita coba sekali lagi apakah sudah aman atau belum. Nah, kalau udah kita balik lagi ke sini ya. Kita coba verify lagi. Kita coba start design lagi. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat lagi apakah percobaan kedua ini sudah berhasil. Oh, ternyata masih ada 496 frame ya yang masih gagal. Oke, berarti kesimpulannya dengan desain awal yang telah ditentukan tidak kuat atau tidak mampu untuk menahan beban gempa sekaligus beban hidup, beban mati pada bangunan. Maka evaluasinya mungkin untuk strukturnya bisa diperbesar lagi dan bisa menggunakan struktur yang khusus. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.